Kamu tahu kenapa kebanyakan orang kalah, nak? Kamu tahu kenapa mereka tidak pernah membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang abadi? Itu karena mereka adalah budak. Bukan budak rantai, tapi budak emosi mereka sendiri. Ya, nak, itu benar. Mereka mengamuk padahal seharusnya mereka merencanakan. Mereka menangis padahal seharusnya mereka membangun. Mereka marah dan bertingkah bodoh padahal seharusnya mereka diam dan tersenyum. Mereka merasakan sesuatu dan boom. Mereka menghancurkan diri sendiri seperti boneka yang ditarik oleh perasaan yang bahkan tidak mereka pahami. Dan dunia tidak peduli bagaimana perasaanmu. Ya, dia berlutut pada apa yang kamu bangun. Ia hanya menghormati apa yang kamu kendalikan. Dan kamu ingin tahu bagaimana kekaisaran dibuat? Kuasai dirimu sendiri dulu. Ambil setiap amarah, setiap kepedihan hati, setiap pengkhianatan, setiap ons rasa sakit dan rantai itu di dalam. Buat itu bekerja untukmu. Kamu tidak bekerja untuk itu. Kamu tidak menangisi apa yang mereka lakukan. Kamu tidak mengepalkan tinju ke udara karena mereka pergi. Kamu tidak berteriak ketika dunia memunggungi. Tidak, kamu menyeringai. Kamu tetap diam. Dan kamu membangun bata demi bata dalam kegelapan, dengan tangan berdarah jika perlu. Karena itulah satu-satunya cara kekaisaran dibangun. Oleh orang-orang yang menolak untuk diperintah oleh apa yang mereka rasakan. Orang-orang berpikir yang kuat adalah mereka yang menyerang, yang meledak, yang berteriak paling keras. Nah, itu kelemahan yang mengenakan topeng. Kekuatan sejati itu dingin, itu hening. Itu adalah seorang pria ditikam dari belakang dan bahkan tidak tersentak. Itu adalah seorang wanita dikhianati dan tidak meneteskan satu air mata pun. Dimanapun orang bisa melihat, itu adalah melihat hari terburukmu dan berkata, baiklah, sekarang lihat apa yang aku lakukan dengan itu. Perasaan adalah anjing liar. Nak, jika kamu tidak melatihnya, mereka akan mencabik-cabikmu dari dalam keluar. Mereka akan membuatmu melakukan hal-hal bodoh, membakar jembatan yang seharusnya kamu seberangi. Berlutut ketika kamu seharusnya berdiri tegak. Perasaan membuat orang menjadi bodoh setiap hari. Mereka yang menang, mereka yang benar-benar menang. Mereka adalah orang-orang yang mengunci anjing-anjing itu di dalam kandang dan hanya mengeluarkannya saat dibutuhkan, terhitung, terkontrol, mematikan. Tidak setiap penghinaan membutuhkan balasan. Tidak setiap pengkhianatan membutuhkan balas dendam. Kamu bisa lihat terkadang balas dendam terbaik. Satu-satunya balas dendam adalah menjadi tak tersentuh. Bukan dengan berteriak, bukan dengan memohon, tetapi dengan menjadi sangat dingin, sangat fokus sehingga mereka bahkan tidak bisa menjangkaumu lagi. Kamu pikir aku menyuruhmu menjadi tanpa emosi? Nah, aku menyuruhmu untuk memiliki emosimu. Perbedaan besar. Api tidak buruk jika berada di dalam tungku. Itu memanaskan rumahmu. Tetapi api yang sama di luar di ruang tamumu, itu membakar semuanya. Api yang sama persis, kendali yang berbeda. Aku menyuruhmu. Bangun kekaisaranmu dengan api di tulangmu, tetapi jangan pernah biarkan itu terlihat di wajahmu. Biarkan mereka berpikir kamu lupa. Biarkan mereka berpikir kamu tidak peduli. Sementara itu kamu menumpuk kemenanganmu dalam kegelapan. Kamu bergerak, tumbuh, bangkit sampai hari mereka melihat ke atas dan menyadari kamu sudah sangat jauh di depan. Mereka bahkan tidak bisa menyentuhmu lagi. Dan saat itu sudah terlambat. Mereka tertawa ketika kamu terpuruk. Mereka akan membungkuk ketika kamu di atas, tetapi hanya jika kamu tidak menjadi emosional dan membakar dirimu sendiri. Seperti orang bodoh lainnya, yang tidak tahan dengan panasnya permainan. Kamu ingin tahu yang sebenarnya, nak? Hidup tidak peduli jika kamu lelah. Ia tidak peduli jika hatimu hancur. Ia tidak peduli jika kamu melakukan segalanya dengan benar dan masih hancur. Ia terus berjalan dengan atau tanpamu. Jadi kamu harus lebih dingin dari hidup itu sendiri. Kamu harus menjadi badai yang tidak dilihat siapapun datang. Tenang, tanpa ampun, sabar, kuasai emosimu atau mati sebagai budak bagi mereka. Itulah pilihanmu. Tidak ada pilihan ketiga. Kamu merasakan amarah, bagus. Gunakan itu untuk bekerja lebih keras. Kamu merasa sedih, bagus. Gunakan itu untuk fokus lebih. Kamu merasa dikhianati, sempurna. Biarkan itu menjadi gas yang memicu kerja kerasmu, bukan rantai yang menahanmu. Setiap kekaisaran dalam sejarah dibangun oleh pria yang ditikam, ditertawakan, dihancurkan. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menangis kepada dunia. Mereka bangkit. Mereka terus membangun. Mereka terus berdarah sampai suatu hari mereka melihat ke bawah dan menyadari mereka memiliki segala sesuatu yang pernah mencoba menghancurkan mereka. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama jika kamu cukup kejam terhadap dirimu sendiri. Jika kamu berhenti memanjakan perasaanmu dan mulai menguasainya seperti seorang raja.
Karena di dunia ini raja tidak menangis di depan umum. Prajurit tidak menjelaskan rasa sakit mereka. Pembangun tidak membuang waktu mengeluh tentang batu bata yang rusak. Mereka bangkit, mereka bergerak dalam keheningan. Dan mereka memastikan bahwa ketika debu mereda, bendera mereka lah yang berkibar paling tinggi. Mereka akan memberitahumu tidak apa-apa untuk merasakan perasaanmu. Seolah-olah itu semacam pencapaian. Seolah-olah hancur membuatmu berani. Nah, hancur membuatmu mudah dihancurkan, mudah dikendalikan, mudah dilumatkan. Mereka mengajarimu kelemahan karena mereka tahu begitu kamu mulai berpikir dengan hati alih-alih kepala, kamu tamat. Tetapi kamu di sini bukan untuk menjadi mudah ditebak. Kamu di sini untuk menjadi tak terhentikan. Kamu di sini untuk menjadi monster yang tidak bisa mereka jinakkan, hantu yang tidak bisa mereka bunuh. Kamu ingin menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar korban lain di dunia ini. Maka kamu lebih baik membunuh bagian dari dirimu yang perlu menangis untuk setiap hal kecil. Kamu lebih baik mengubur bagian dari dirimu yang menginginkan belas kasihan, simpati atau bahu untuk bersandar. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang datang untuk menghapus air matamu. Mereka terlalu sibuk menertawakanmu ketika kamu jatuh. Percayalah padaku, aku tahu. Aku telah melihatnya. Aku telah menjalaninya. Kamu mendapat satu pilihan. Kamu menguasai badai di dalam dirimu, atau kamu tenggelam di dalamnya seperti yang lain. Itu hukum yang sebenarnya di luar sana. Itu bertahan hidup, bukan menangisi siapa yang menyakitimu, bukan memohon orang untuk memahamimu, tetapi berdiri di sana dengan tangan berdarah dan tulang patah, dan tetap membangun kekaisaranmu. Orang akan mengujumu, Ombersa akan mengujumu dengan buruk. Hidup akan merobek semua yang kamu cintai hanya untuk melihat apakah kamu cukup jantan untuk terus berjalan. Ia akan menjatuhkanmu ke lutut dan berbisik di telingamu, tetap di bawah. Dan kebanyakan orang melakukannya. Sekreke tetap di bawah. Mereka berkubang, mereka sesenggukan, mereka berkata pada diri sendiri, ini terlalu sulit, ini tidak adil. Ini bukan salah mereka. Mereka menunggu keajaiban. Mereka berdoa agar orang lain menggendong mereka. Dan sementara mereka duduk di sana membusuk, serigala dunia ini ada di luar sana makan, membangun, menaklukkan. Karena kekuasaan sejati, dominasi sejati tidak diberikan kepada mereka yang menangis paling keras. Itu direbut oleh mereka yang paling menderita dalam keheningan dan masih menolak untuk menyerah. Kamu pikir setiap raja dalam sejarah mendapat kesempatan yang adil? Kamu pikir mereka dicintai, didukung, dipeluk menuju kebesaran? Nah, mereka dibenci, dikhianati, ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Dan mereka menggunakannya. Mereka mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Pengkhianatan menjadi senjata, kesendirian menjadi kekaisaran. Itulah rahasia yang tidak diberitahukan siapapun kepadamu. Rasa sakit adalah harganya, keheningan adalah metodenya, penguasaan adalah ganjarannya. Kamu harus menjadi ras yang berbeda untuk berhasil di luar sana. Kamu harus duduk di sana dengan hati yang hancur, pikiran yang menjerit, tinju yang gemetar, dan kamu harus tersenyum. Kamu harus duduk di sana ketika dunia melupakanmu, ketika mereka meludahi namamu, ketika mereka meragukan semua yang pernah kamu impikan, dan kamu harus bertingkah seolah itu tidak berarti apa-apa karena memang tidak. Pendapat mereka, pengkhianatan mereka, permainan mereka, kebisingan yang tidak relevan. Kamu fokus pada dirimu, pada keahlianmu, pada kekaisaranmu, pada misimu. Kamu bergerak dalam keheningan. Kamu membiarkan ketidakhadiranmu berteriak lebih keras daripada kata-kata apapun. Kamu membiarkan kemajuanmu menjadi tamparan di wajah mereka. Kamu tidak mengejar penyelesaian. Kamu tidak memohon maaf. Kamu tidak membutuhkan validasi dari badut yang sama, yang bahkan tidak memiliki visi untuk mempercayaimu. Kamu menjadi begitu kokoh, begitu dingin, begitu terhitung sehingga bahkan orang-orang yang meninggalkanmu untuk mati tidak dapat menyangkal keberadaanmu ketika kamu bangkit. Kontrol, nak. Ini semua tentang kontrol. Kamu harus lebih dingin dari keadaanmu, lebih dingin dari kepedihan hatimu, lebih dingin dari musuhmu, bukan tanpa hati, tetapi terkontrol. Kamu merasakan api, tetapi kamu tidak terbakar. Kamu merasakan sakit, tetapi kamu tidak hancur. Kamu merasakan amarah, tetapi kamu tidak meledak sembarangan. Kamu duduk dengannya, kamu menguasainya, kamu mengasahnya sampai menjadi pedang yang tidak bisa mereka lihat datang. Karena ketika kamu kehilangan kendali, kamu menyerahkan kunci kerajaanmu kepada mereka. Ketika kamu menjadi emosional,
Kamu memberitahu mereka dengan tepat di mana harus menusukmu berikutnya. Tetapi ketika kamu tetap diam, mereka panik. Mereka bertanya-tanya. Mereka menjadi takut. Apakah dia merencanakan sesuatu? Apakah dia pindah? Apakah dia menjadi lebih kuat? Ketakutan itu, kebingungan itu adalah kekuasaan. Keheningan adalah senjata. Dingin adalah zirah. Disiplin adalah pedangmu. Kamu menguasai itu. Dan tidak ada yang bisa dilemparkan dunia ini kepadamu yang tidak bisa kamu hancurkan di bawah sepatu botmu. Kamu pikir penguasaan terasa enak. Nah, rasanya seperti perang di dalam dadamu. Rasanya seperti menelan pisau setiap pagi hanya untuk bangun dari tempat tidur. Rasanya seperti menjahit lukamu sendiri dalam kegelapan, karena tidak ada yang datang membawa perban. Penguasaan menyakitkan, pertumbuhan menyakitkan, disiplin menyakitkan. Tetapi kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Penyesalan. Melihat ke belakang tahun dari sekarang, menyadari kamu menyerah seperti orang lain, menyadari kamu membuang kesempatanmu untuk kebesaran, karena kamu terlalu lembut untuk menangani panasnya. Aku memberitahumu sekarang, rasa sakit tidak terhindarkan, tetapi penyesalan. Penyesalan adalah pilihan. Kamu menderita sekarang atau kamu menderita selamanya. Tidak ada pilihan ketiga. Kamu belajar menguasai emosimu, atau kamu membiarkan mereka memerintah dan menghancurkanmu. Dan aku tidak tahu tentang kamu, tetapi aku lebih suka berdarah di medan perang daripada membusuk di lutut sambil menangisi betapa tidak adilnya hidup. Kamu ingin tahu kebenaran yang paling jelek, nak? Tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana perasaanmu. Ya, baca lagi. Tidak ada, bukan temanmu, bukan musuhmu, bukan orang yang kamu pikir akan selalu mendukungmu. Mereka mungkin berpura-pura untuk sementara waktu. Mungkin menepuk punggungmu, mengucapkan beberapa kata baik ketika itu nyaman bagi mereka. Tetapi ketika itu kamu versus hidup, kamu berdiri sendiri, sendirian dengan hati yang hancur, sendirian dengan jeritan diammu, sendirian dengan beban mimpi yang terlalu berat untuk dibayangkan dibawa oleh kebanyakan orang. Kamu pikir dunia berhenti karena kamu sedih. Kamu pikir kesempatan menunggumu untuk menenangkan diri. Tidak, jam terus berdetak, serigala terus berburu, yang kuat terus membangun. Sementara itu kamu terjebak menangisi orang yang sudah pindah, membuang energi pada emosi yang tidak membangun apa-apa. Rasakan semua yang kamu mau. Tetapi sementara kamu duduk di sana tenggelam dalam kesedihanmu sendiri, seseorang yang lebih dingin, seseorang yang lebih lapar, seseorang yang tidak peduli tentang keadilan, sedang menang di luar sana. Dan ketika kamu akhirnya melihat ke atas, ketika kamu akhirnya menghapus air mata, kamu menyadari takhta yang seharusnya kamu duduki sudah diambil. Karena kamu terlalu sibuk menumpahkan perasaan alih-alih, menumpahkan darah untuk kemajuan. Aku tidak menyuruhmu membunuh hatimu. Nah, kamu akan membutuhkan api itu, tetapi kamu lebih baik memasang tali pada itu. Kamu lebih baik menjadi tuanmu sendiri, karena jika tidak, setiap musuh yang kamu hadapi akan menarik talimu seperti boneka. Mereka akan tahu persis bagaimana menghancurkanmu. Tekan tombol yang tepat dan lihat kamu menyerah. Bisikan kebohongan yang tepat dan lihat kamu hancur. Itulah yang terjadi pada orang yang emosional. Mereka mudah ditebak, mudah lemah. Tetapi mereka yang bangkit, mereka tidak terbaca. Kamu tidak bisa tahu apa yang mereka pikirkan. Kamu tidak bisa tahu apakah mereka terluka, apakah mereka merencanakan, apakah mereka akan menyerang. Mereka adalah tembok hitam, peti besi yang terkunci. Mereka tidak tergoyahkan. Dan di dunia yang dibangun di atas manipulasi, keheningan adalah perisaimu dan dingin adalah senjatamu. Kamu tidak memberikan peta kepada musuhmu. Kamu tidak menunjukkan kepada mereka di mana harus memukulmu. Kamu bergerak dalam bayangan. Kamu membangun kembali dalam keheningan. Dan kamu menyerang ketika paling menyakitkan, ketika mereka paling tidak menduganya. Setiap kekaisaran, setiap raja sejati, setiap legenda yang pernah kamu dengar, mereka menguasai ini dulu sebelum uang, sebelum mahkota, sebelum ketenaran. Mereka menaklukkan diri mereka sendiri. Mereka duduk bersama iblis mereka, menatap lurus ke wajah mereka dan berkata, "Kamu tidak memilikiku." Mereka mengambil rasa sakit mereka, amarah mereka, ketakutan mereka, dan mengubahnya menjadi disiplin, menjadi gerakan, menjadi strategi, menjadi kekuasaan. Mereka tidak bereaksi terhadap setiap hinaan. Mereka tidak membalas setiap penghinaan. Mereka tidak membuang waktu mengejar setiap hantu yang menyakiti mereka. Mereka tetap diam ketika itu cerdas. Mereka bergerak ketika itu mematikan. Dan karena itu mereka tidak hanya bertahan, mereka mendominasi. Mereka menjadi legenda.
Kamu pikir itu terjadi secara kebetulan? Kamu pikir itu terjadi karena mereka merasakan perasaan mereka seperti orang lemah yang membutuhkan pelukan? Tidak. Itu terjadi karena mereka menyadari sejak awal, kuasai emosimu atau hancur olehnya. Kamu punya amarah di dalam dirimu. Bagus. Amarah bisa memindahkan gunung jika kamu merantainya dengan benar. Kamu punya kepedihan hati di dalam dirimu, bahkan lebih baik. Kepedihan hati adalah tungku jika kamu melangkah ke dalamnya dengan benar. Kamu punya pengkhianatan yang membakar lubang di jiwamu. Sempurna. Itu bensin untuk api yang tidak pernah mati. Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa jika kamu tidak mengendalikannya. Jika kamu membiarkannya meledak darimu setiap kali seseorang menusukmu, kamu hanya orang bodoh berisik lainnya yang berteriak ke dalam kekosongan. Tetapi jika kamu belajar memanfaatkannya, jika kamu belajar tersenyum ketika kamu berdarah, tertawa ketika kamu hancur, tetap diam ketika seluruh dunia mencoba memancingmu ke dalam langkah bodoh, maka kamu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kamu menjadi berbahaya tak tersentuh. Kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi mimpi buruk yang didoakan mangsa agar tidak pernah menyadari mereka. Kamu akan merasa kesepian terkadang. Ya, penguasaan tidak ramai, pendakian ke puncak tidak aman, tetap di tempat yang nyaman. Tetapi pahamilah sesuatu, tidak ada kekaisaran yang pernah dibangun oleh yang nyaman. Tidak ada raja yang pernah bangkit dari pelukan hangat kehidupan yang mudah. Mereka diukir dari kekacauan, dicetak dalam keheningan, dibangun di atas mimpi yang hancur dan emosi yang mati. Dan kamu lebih baik memutuskan dengan cepat di sisi sejarah mana kamu ingin berada. Mereka yang menangis atau mereka yang menaklukkan. Kamu pikir dunia berutang kesabaran kepadamu karena kamu telah melalui neraka? Tidak. Kamu pikir hidup akan melambat, memberimu waktu istirahat, memberimu tulang karena kamu lelah dan memar? Tidak. Kamu tidak istimewa karena kamu telah disakiti. Semua orang telah disakiti. Kamu tidak unik karena kamu telah dikhianati. Pengkhianatan adalah pajak karena mempercayai orang yang salah. Selamat datang di kehidupan. Rasa sakit bukanlah tiket menuju rasa hormat. Melawan dirimu sendiri. Melawan dorongan untuk meledak. Melawan kebutuhan untuk membuktikan dirimu. Melawan keinginan untuk menyerang. Dan setiap kali kamu memenangkan perang batin itu, setiap kali kamu tetap tenang ketika segala sesuatu di dalam dirimu menjerit untuk hancur, kamu mengukir bata lain ke dalam kekaisaran yang kamu bangun. Tenang tanpa ampun, sabar. Begitulah cara raja dibuat. Begitulah cara legenda ditulis. Kamu ingin ditakuti, dihormati, tak tersentuh, maka kamu lebih baik mulai memahami sesuatu dengan cepat. Keheningan adalah kekuasaan. Tidak bereaksi adalah kekuasaan. Tidak peduli adalah kekuasaan. Kamu pikir mengumbar mulut, menunjukkan rasa sakit, mengenakan hati di lengan bajumu membuatmu berani. Itu membuatmu menjadi target. Itu menunjukkan kepada mereka kemana harus membidik. Tetapi ketika kamu bergerak dalam keheningan, ketika kamu terluka tanpa menunjukkannya, ketika kamu merencanakan tanpa mengumumkannya, ketika kamu berdarah dan terus membangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kamu menjadi bahkan membaca. Biarkan mereka bertanya-tanya kemana kamu pergi. Biarkan mereka mempertanyakan mengapa kamu tidak bereaksi. Biarkan mereka merasakan dinginnya ketidakhadiranmu. Itulah hukuman yang sebenarnya. Bukan berteriak, bukan berkelahi. Keheningan. Rasa bersalah mereka akan memakan mereka hidup-hidup di ruang yang tidak lagi kamu isi. Penyesalan mereka akan mencekik mereka dalam keheningan yang kamu tinggalkan. Kamu tidak perlu mengangkat jari untuk menghancurkan orang yang menyakitimu. Cukup menghilang, menjadi lebih dingin, menjadi lebih kuat, menjadi begitu tenggelam dalam kerja kerasmu sehingga pada saat mereka menyadari apa yang mereka hilangkan, kamu sudah pergi. Di suatu tempat yang lebih tinggi, di suatu tempat yang lebih dingin, di suatu tempat yang tidak bisa mereka jangkau, bahkan jika mereka merangkak di atas pecahan kaca untuk sampai ke sana. Dan ini bukan tentang menjadi kejam demi kekejaman. Nah, ini tentang bertahan hidup. Ini tentang melindungi kekaisaran yang kamu bangun. Ini tentang menjaga kedamaianmu seolah-olah itu terbuat dari emas. Karena memang begitu. Setiap detik yang kamu buang untuk menjelaskan dirimu, misteri adalah zirahmu. Dingin adalah mahkotamu. Disiplin adalah kerajaanmu. Rasakan segalanya, tetapi jangan tunjukkan apa-apa. Dan ketika saatnya tiba, ketika takhta dibangun, ketika kekaisaran siap, ketika musuhmu tersedak debu yang kamu tebarkan, tersenyumlah. Bukan karena kamu perlu membuktikan apapun,
Tetapi karena kamu sudah melakukannya, kamu membangunnya, kamu selamat, kamu menang. Dalam keheningan, dalam kegelapan sendirian. Itulah yang membuat kemenangan murni. Itulah yang membuat kekaisaran abadi. Kamu pernah memperhatikan, nak? Yang paling berisik, yang selalu pamer, selalu meneriakkan kemenangan mereka, menangisi kekalahan mereka. Mereka adalah yang pertama jatuh. Mereka adalah yang pertama retak ketika tekanan menyerang. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu mencoba membuat orang lain terkesan. Mereka lupa membangun diri mereka sendiri. Mereka membangun citra, bukan kenyataan. Dan ketika hidup menendang pintu mereka, semua kekuatan palsu itu, semua kepercayaan diri yang dipinjam itu runtuh. Seperti kertas basah, kamu jangan membuat kesalahan itu. Bukan mereka yang mengamuk, mereka memahami sesuatu yang tidak akan pernah dipahami orang-orang yang lembut. Emosi adalah alat, bukan rantai. Kamu merasakan amarah? Bagus. Ubah menjadi disiplin. Kamu merasakan kesedihan? Sempurna. Biarkan itu memicu ambisimu. Kamu merasakan pengkhianatan, bahkan lebih baik, biarkan itu mempertajam fokusmu. Tetapi yang tidak pernah kamu lakukan, kamu tidak pernah membiarkan mereka melihatmu kehilangan kendali. Kendali adalah segalanya. Itu pisau tersembunyi di bawah jubahmu. Itu jebakan di bawah karpet. Itu badai yang bersembunyi di balik langit yang cerah. Kamu membiarkan orang melihatmu kehilangan kendali sekali, dan mereka tidak akan pernah menghormatimu lagi. Mereka akan tahu persis di mana harus memukulmu lain kali. Kamu pikir orang yang menyakitimu melakukannya secara tidak sengaja. Nah, mereka melihat kelemahan. Mereka menciumnya seperti darah di air, dan mereka pergi untuk membunuh. Itu sifat manusia, nak. Itu naluri bertahan hidup. Serigala memakan yang emosional lebih dulu karena mereka muda, perangkat lunak yang mudah ditebak. Tetapi jika kamu, percayalah padaku, mereka yang membutuhkan kelemahanmu untuk merasa kuat, mereka akan menghilang ketika kamu menjadi cukup kuat untuk berhenti berdarah untuk mereka. Mereka yang makan dari emosimu, yang membutuhkanmu untuk menjadi lembut agar mereka bisa tetap nyaman. Mereka akan mulai memanggilmu egois, dingin, berubah, dan kamu tahu apa? Mereka benar. Kamu harus berubah. Kamu harus menjadi egois untuk impianmu, untuk masa depanmu, untuk kedamaianmu. Kamu harus menjadi dingin terhadap kebohongan, terhadap pengkhianatan, terhadap kebisingan. Pertumbuhan itu dingin, penguasaan itu sepi. Tetapi kelemahan itu ramai, kelemahan itu bising. Kelemahan adalah berdiri di ruangan yang penuh dengan orang yang berpura-pura peduli, sementara mereka mengasah pisau di belakang punggung mereka. Nah, aku lebih suka berjalan sendirian dalam keheningan daripada membusuk di kerumunan orang palsu yang bertepuk tangan untuk kegagalanku. Kamu pikir hatimu hancur sekarang? Bagus. Biarkan tetap hancur. Biarkan mengeras menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka sakiti lagi. Biarkan itu menjadi pedang yang kamu ayunkan dalam keheningan. Kamu pikir pikiranmu lelah sekarang? Sempurna. Jangan beri mereka kepuasan. Tersenyumlah. Tetap diam. Bergerak lebih cerdas. Membangun lebih keras. Menyerang lebih dingin. Ubah setiap perasaan menjadi senjata yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka pertahankan. Kuasai emosimu, atau mati sebagai orang bodoh emosional yang terlupakan, yang menangisi apa yang bisa terjadi. Pilihanmu, nak. Hanya pilihanmu. Kamu tahu apa yang lucu, nak? Kebanyakan orang, mereka tidak dibunuh oleh apa yang terjadi pada mereka. Mereka dibunuh oleh bagaimana perasaan mereka tentang itu. Pengkhianatan itu tidak menghancurkan mereka. Obsesi mereka terhadap itu yang menghancurkan. Kepedihan hati itu tidak menghancurkan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk melepaskan yang menghancurkan. Hidup melempar pukulan. Hidup merenggut sesuatu dari tanganmu. Hidup membakar rencanamu menjadi abu. Itu hanya kesepakatan. Tetapi kebanyakan orang, mereka berdiri di sana menangisi abu alih-alih membangun sesuatu yang baru. Mereka menatap pintu, tertutup sampai mereka membusuk alih-alih menendang pintu baru hingga terbuka.
Mereka membuang-buang waktu bertahun-tahun terjebak dalam kuburan emosional yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. Terhitung. Kamu tahu kenapa? Karena saat kamu bereaksi secara emosional, kamu memainkan permainan orang lain. Kamu menari mengikuti lagu mereka. Kamu membuktikan bahwa mereka mengendalikanmu, bahwa kamu lembut, lemah, mudah ditebak. Tetapi ketika kamu tidak bereaksi, ketika kamu bergerak lebih cerdas, lebih dingin, dalam keheningan, kamu membalik naskah. Tiba-tiba, merekalah yang bertanya-tanya, merekalah yang ragu, merekalah yang takut, karena mereka tidak tahu apa yang akan datang. Dan di dunia ini, ketakutan adalah mata uang, kebingungan adalah kekuasaan, misteri adalah kekuatan. Kamu menunjukkan rasa sakitmu, kamu kehilangan pengaruh, kamu tetap diam, kamu mendapatkan wilayah. Itu tidak mudah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Penguasaan adalah perang melawan dirimu sendiri. Hatimu menjerit untuk balas dendam, untuk kekacauan, untuk air mata, dan pikiranmu mencekiknya kembali, memaksanya menjadi baja dingin. Tubuhmu sakit ingin menghancurkan sesuatu. Ya, dan jiwamu berbisik belum, tunggu. Membangun, siklus emosional, masih menangisi orang yang tidak mencintai mereka, masih melawan pertempuran yang tidak penting. Dan kamu akan pergi, lebih tinggi, lebih dingin, tak tersentuh. Dan inilah kebenaran brutal yang sebenarnya. Ketika kamu menguasai emosimu, kamu tidak hanya selamat dari pengkhianatan, kamu mendapat untung darinya. Setiap bekas luka menjadi pelajaran yang membuatmu lebih cerdas. Setiap kerugian menjadi cetak biru yang membuatmu lebih kuat. Setiap pengkhianatan menjadi pemicu untuk langkahmu berikutnya. Sementara orang lain membuang-buang rasa sakit mereka mencoba memahaminya. Menangis meminta maaf yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Kamu di luar sana membangun sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka sentuh. Itulah mengapa kamu perlu merangkul dingin, nak. Tidak hanya menerimanya, mencintainya, mendambakannya. Dingin adalah tempat raja dilahirkan. Keheningan adalah tempat monster dibuat. Kegelapan adalah tempat prajurit sejati mengasah pedang mereka. Rasa sakit bukanlah musuhmu, itu adalah senjata terbesarmu. Pengkhianatan bukanlah akhirmu, itu adalah awal dari kisah sejatimu. Tetapi hanya jika kamu cukup kejam untuk melihatnya, hanya jika kamu cukup dingin untuk menggunakannya, hanya jika kamu membunuh setiap bagian lemah di dalam dirimu yang ingin menangis dan berteriak dan runtuh dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang abadi. Kamu masih ingin menjadi seperti orang lain, masih ingin tenggelam dalam perasaanmu? Silakan. Ada kuburan penuh pria dan wanita emosional yang meninggal dengan impian mereka masih berdarah di tangan mereka. Tetapi jika kamu muak menjadi lemah, jika kamu muak menjadi mudah ditebak, jika kamu siap menjadi mimpi buruk yang dihormati oleh hidup itu sendiri, maka kuasai dirimu. Kuasai amarahmu, kuasai kesedihanmu, kuasai cintamu, kuasai kesetiaanmu. Rantai semuanya, kunci mereka dalam-dalam. Kendalikan mereka seperti senjata dan bergerak diam-diam, tanpa ampun seperti raja yang seharusnya.